Di kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, yakni adalah pembatal-pembatal puasa. Sebagai seorang muslim, dalam hal kita berpuasa, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Berapa banyak keluarga kita yang mungkin tahun kemarin bersama kita, berbicara bersama kita, atau duduk bersama kita, namun mereka sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mereka semoga mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Di kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, yakni adalah pembatal-pembatal puasa. Sebagai seorang muslim, dalam hal kita berpuasa, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena dalam setiap amal, setiap ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Kalau kita beramal tanpa adanya ilmu, maka barangkali suatu amalan itu tidak akan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya, wa kullu man bighairi ilmin yu'malu, setiap orang yang beramal namun tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya mardudatun, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah penting bagi kita mempelajari, khususnya di saat ini, adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Dan untuk lebih fokusnya kita dalam pembahasan ini, silahkan bagi yang punya kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Salim Al-Kab, yakni pembahasannya tentang puasa. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, secara global, bahwasanya di antara pembatal puasa ada dua bagian. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan bahwasanya yang membatalkan puasa, mubtilatus saumi qismani, yang membatalkan puasa ada dua bagian. Qismun yubtilu sawaba saumi la as-sauma nafsah fala yajibu alaihil qada. Bagian yang pertama
adalah bagian yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tidak batal. Jadi yang batal itu adalah pahalanya, sedangkan puasanya tetap ada. Maka fala yajibu alaihil qada. Maka kita tidak wajib mengqada atau tidak wajib menggantinya. Kenapa? Karena memang puasa kita masih ada, tapi yang tidak ada itu adalah pahalanya. Ibarat kita bekerja sehari penuh, kita bekerja dari pagi sampai sore, tapi tidak ada gaji, tidak ada upah, maka ini akan menjadi sia-sia. Inilah yang disebut dengan al-muhbitat, penggugur pahala daripada puasa. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Kata Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan daripada puasa tersebut illal ju' wal atas, yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus. Di antara pembatal pahala puasa adalah al-ghibah. Al-ghibah itu adalah dzikru akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadikan. Ghibah itu adalah engkau menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kamu walau kunta shadikan. Walaupun apa yang engkau sebutkan itu adalah satu hal yang benar. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin waktunya luang, kemudian pada saat itu dia membicarakan keburukan-keburukan saudaranya, maka itu termasuk daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Oleh karena itulah kita tinggalkan ini. Di antaranya lagi adalah dusta. Maka juga termasuk daripada hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian an-nadhar lima yahrum, memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya sore hari jalan, atau istilahnya itu ngabuburit. Tujuannya untuk apa? Mencari, melihat cewek-cewek yang berkeliaran di jalan. Kalau tujuannya ini adalah untuk melihat yang haram-haram, maka ini termasuk daripada pembatal pahala puasa. Kemudian juga adalah an-nadhar lima yahillu, memandang kepada yang halal. Jadi yang dipandang adalah yang halal. Lakin bisyahwat, tapi memandangnya dengan syahwat. Syahwat itu artinya yataladzat bin nadar. Kita merasa nyaman dengan pandangan itu. Contohnya bagaimana? Misalnya istri kita adalah halal buat kita. Tapi kalau kita melihat istri kita dengan pandangan syahwat, misalnya istri kita sedang tidur, lalu kita melihat istri kita, tapi memandangnya dengan syahwat, memandangnya yataladzat bin nadar, merasa nyaman dengan pandangan itu, maka inilah yang termasuk pembatal pahala puasa dan tidak wajib kita untuk mengqada karena memang puasanya masih ada. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua adalah al-mufattirat, pembatal puasa yang yubtilu sauma wa kadzalika sawab. Hal yang membatalkan puasa demikian juga pahalanya in kana bighairi udrin, apabila tanpa ada udzur. Jadi bagian yang pertama adalah qismun yubtilu sawabas saumi la as-sauma nafsah. Bagian pertama adalah yang membatalkan pahala puasa tapi puasanya tidak batal. Bagian yang kedua adalah yang membatalkan puasa demikian juga pahalanya. In kana bighairi udrin. Maka apabila kita masuk ke dalam bagian kedua ini, yajibu alaihil qada, maka orang tersebut wajib membayarnya atau wajib mengqadanya. Ada berapa pembatal puasa? Disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ini samaniyatan, ada 8. Di kitab-kitab yang lain para ulama juga menjelaskan, ada yang mengatakan 9, bahkan ada yang lebih daripada itu. Yang pertama di antara pembatal puasa adalah wusulu ainin. Silahkan buka kitabnya halaman 451, itu disebutkan wusulu ainin
min manfadin maftuhin ilal jaub. Sampainya ain. Ain itu diistilahkan ma yusyahidu bin nadar. Apa yang bisa kita lihat? Ma yusyahidu bin nadar. Apa yang bisa kita lihat? Maka tidak apa-apa apabila sesuatu yang masuk itu adalah al-hawa. Al-hawa itu artinya udara. Masuk ke dalam rongga kita. Masuk ke dalam bagian yang terbuka daripada anggota kita. Min manfadin maftuhin ilal jaub, dari manfadin maftuh, dari tempat yang terbuka ilal jaub, ke dalam rongga. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaub, ini dalam istilah fikih adalah memang ada perbedaan pendapat para ulama inda madhahibil arba'ah. Namun yang kita ambil adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i. Al-jaub itu artinya ma yuhilul ghida'a wad dawa. Sesuatu yang bisa mencerna makanan dan yang bisa mencerna obat. Seperti apa? Al-ma'iddah, lambung kita. Au ma yuhilud dawa, atau sesuatu yang bisa mencerna obat seperti otak kita. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan maksud daripada wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawfi ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Jadi di antara pembatal puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang ini. Lubangnya apa saja? Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kemaluan muka, dan yang kelima adalah kemaluan belakang. Nah, apakah apabila kita memasukkan sesuatu kepada salah satu 5 lubang tersebut, otomatis puasa kita batal? Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bagian yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita hukumnya ada 4. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita hukumnya ada 4. Hukum yang pertama adalah membatalkan. Membatalkan apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dengan sengaja, kemudian kita telan dengan sengaja. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, kemudian kita telan dengan sengaja dan sudah melewati tenggorokan. Nah, lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana misalnya kalau kita menelan ludah atau menelan liur? Apakah batal puasa kita? Apakah batal puasa kita pada saat kita menelan ludah? Kira-kira batal. Oh, jangan kira-kira. Ini hukum harus jelas. Menelan ludah itu hukumnya la yufattir, tidak membatalkan. Kenapa? Limasyakkatil ihtiraz minhu. Karena kita akan sulit menjaganya. Tapi ada syarat. Kita menelan liur atau menelan ludah tidak batal puasanya, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat yang pertama, ayyakuna khalisan. Bahwasanya liur yang kita telan itu adalah memang khalisan. Khalisan itu murni, bersih. Apa yang kita telan itu adalah memang benar-benar liur. Makanya hati-hati. Kalau misalnya pada saat kita menelan liur, pada saat kita menelan ludah, ada sesuatu yang lain. Maka masuk syarat yang kedua adalah apabila liur itu bercampur dengan sesuatu, maka hukumnya batal. Jadi syarat yang kedua, jangan sampai liur itu bercampur dengan yang lain. Kalau misalnya pada saat kita puasa ini, pagi hari ternyata belum sempat gosok gigi, maka ternyata di dalam mulut kita ada sisa-sisa makanan, dan padahal kita bisa mengeluarkannya, tapi tidak dikeluarkan. Kita telan, maka hukumnya batal. Karena liur tersebut sudah bercampur. Kemudian di antara syaratnya lagi adalah
liur yang kita telan itu adalah memang liur kita sendiri. Berarti kalau misalnya yang kita telan itu adalah liur orang lain. Bagaimana liur orang lain? Misalnya ini yang baru kawin, misalnya masalah romantis dalam rumah tangga mungkin. Nah, maka apabila yang ditelan itu adalah liur orang lain, maka hukumnya batal. Yang ketiga, kemudian syarat yang selanjutnya, liur itu masih berada di dalam mulut kita. Jadi, di antara syaratnya adalah liur itu masih berada di dalam. Bagaimana? Kalau misalnya seandainya liur itu sudah kita keluarkan. Taruhlah misalnya cangkir, kita ambil gelas. Ambil gelas, kemudian liur tersebut kita masukkan dalam gelas. Lalu kita masukkan dalam kulkas. Nanti tengah hari kita minum, kita ambil, kita minum. Ini batal. Walaupun liurnya murni, walaupun liurnya bersih, liurnya tidak bercampur dengan yang lain, tapi itu liurnya sudah keluar, maka apabila ditelan lagi, maka hukumnya batal. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati bagi kita. Ini masalah liur. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi membatalkan. Yang kedua, hukumnya adalah makruh. Makruh kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita hanya untuk main-main. Misalnya, ini contoh. Ya. Jadi yang batasan batal itu kalau sudah kita telan. Kalau masih di dalam mulut dan belum kita telan, misalnya gini, es krim atau permen, kita masukkan ke dalam mulut kita, maka itu makruh karena tidak tertelan. Tapi hati-hati, jangan bermain-main dengan yang makruh ini. Kalau misalnya setelah nonton video ini, oh kata Ustadz itu makruh saja masukkan permen atau es krim, lalu dia amalkan. Nah, ini jangan. Kalau ada orang yang bermain-main dengan yang makruh, kemudian tertelan dengan tidak sengaja, maka hukumnya batal. Jadi jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya mubah. Mubah ini boleh, tidak dilarang. Kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan hukumnya boleh, hukumnya mubah. Bagaimana contohnya? Misalnya bagi ibu-ibu yang lagi memasak ataupun siapapun yang lagi masak, maka boleh mencicipi makanan. Boleh mencicipi makanan dengan syarat tidak boleh ditelan. Jadi mencicipi makanan tadi tujuannya itu apa? Membenahi rasa. Ini kurang garam, ini kurang manis. Nah, oleh karena itu boleh. Hukumnya boleh. Artinya boleh dilakukan, tidak berdosa. Tapi syaratnya tidak boleh ditelan. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah hukumnya sunat. Hukumnya sunat pada saat kita berkumur-kumur, pada saat kita berwudu, maka tetap sunat hukumnya berkumur-kumur. Dan itu dapat pahala. Walaupun berwudunya, walaupun berkumur-kumurnya, sudah lewat tengah hari atau sudah menjelang asar, asalkan kita berkumur-kumurnya pada saat berwudu. Oleh karena itu kita harus perhatikan ini masalah berkumur-kumur. Apabila berkumur-kumur ini ada dua macam. Berkumur-kumur ada dua bagian. Yang pertama, berkumur-kumur itu ada yang disyariatkan, ada yang dianjurkan, ma'muran biha atau masyru'atan, yang disyariatkan. Berkumur-kumur yang disyariatkan itu adalah fil wudu. Pada saat kita berwudu, awil ghusli, atau pada saat kita mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunat. Jadi apabila kita berkumur-kumur itu pada hal yang dianjurkan atau yang disyariatkan, yakni pada saat berwudu ataupun mandi wajib ataupun mandi sunat, apabila kita ada tertelan sedikit tanpa sengaja, itu tidak jadi masalah. Asalkan berkumur-kumurnya tidak boleh berlebihan. Berkumur-kumurnya tidak boleh terlalu berlebihan. Artinya dengan cara yang wajar. Dan air yang kita masukkan tadi adalah 100% kita keluarkan. Yang bahayanya itu mungkin pada saat orang berkumur-kumur tapi airnya tidak keluar lagi. Wah, ini sambil berkumur-kumur sambil minum, ini batal.
Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkumur-kumur yang tidak disyariatkan. Apabila kita berkumur-kumur yang tidak disyariatkan, bagaimana berkumur-kumur tidak disyariatkan? Yang pertama adalah pada saat kita berkumur-kumur kali yang keempat. Apabila kita berkumur-kumur pada kali yang keempat, itu tidak disyariatkan lagi. Berkumur-kumur itu sunatnya 3 kali. Dan ingat, berkumur-kumur itu letaknya sebelum kita berwudu. Ini kalau kita lihat orang-orang banyak, biasanya kalau berkumur-kumur adalah pada saat sebelum basuh kaki. Jadi di dalam wudu itu ada sunat. As-sunnah qablal wudu, as-sunnah fi asnail wudu, as-sunnah ba'dal wudu. Ada sunnah sebelum berwudu, ada sunnah ketika kita berwudu, ada sunnah yang dilakukan saat sudah kita berwudu. Kalau berkumur-kumur ini adalah sunat yang dilakukan sebelum kita berwudu. Jadi ingat, perhatikan bahwa apabila kita berkumur-kumur yang disyariatkan, apabila masuk air tertelan tidak sengaja, maka itu tidak batal, dengan catatan, dengan syarat kita berkumur-kumurnya tidak boleh berlebihan. Tapi kalau berkumur-kumurnya bukan pada yang disyariatkan, seperti berkumur-kumur yang keempat, atau bukan pada saat mandi, ataupun yang lainnya, maka apabila ada masuk sedikit air, hukumnya batal. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi hal yang berkaitan dengan mulut kita. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Apakah batal? Pada saat di siang hari bulan Ramadan kita ngupil. Ini kabar gembira bagi orang yang suka ngupil. Bagaimana hukumnya? Misalnya siang hari ngupil, cari harta karun. Sudah dapat atau belum? Nah, bagi orang yang memasukkan sesuatu ke dalam hidung, itu asalkan masih di luar, itu tidak batal. Yang batal itu adalah kalau sudah masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini adalah di sini. Tempat apabila kita masukkan air ke dalam sana terasa panas, maka ini batal. Jadi hadirin para pemirsa muhibbin rahimakumullah. Yang keempat, jadi mulut sudah, hidung sudah, telinga sudah. Yang keempat adalah bagian kemaluan muka. Memasukkan sesuatu ke dalam bagian muka atau tempat buang air kecil itu bisa membatalkan puasa kita. Walaupun yang kita masukkan itu adalah sesuatu dalam keadaan darurat. Bagaimana dalam keadaan darurat? Misalnya dalam pengobatan. Bagaimana? Ada obat itu yang bukan untuk diminum saja. Dalam kedokteran itu ada obat yang dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan. Yang tujuannya adalah untuk memperkuat rahimnya. Atau ada obat-obat yang lain. Nah, maka pada saat itu akan membatalkan puasa apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam bagian kemaluan kita, tempat buang air kecil. Oleh karena itulah juga para ulama menjelaskan hati-hati bagi wanita yang beristinja, maka hendaknya membersihkan atau membasuh bagian yang terbuka pada saat ia jongkok dengan perut jemari. Jadi pada saat membersihkan kemaluan perempuan yang pada saat dia istinja, membersihkannya cukup dengan perut jemari. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini, bahwasanya apabila ada seorang perempuan yang memasukkan, yang membelokkan jari-jarinya dia masukkan ke dalam, maka bisa membatalkan puasa tersebut. Maka hati-hati bagi perempuan yang membersihkan istinja pada saat itu. Kemudian yang kelima adalah memasukkan
sesuatu ke dalam lubang buang air besar. Bagaimana hukumnya? Hukumnya batal, walaupun dalam keadaan darurat. Misalnya adalah untuk pengobatan. Ada orang yang tidak bisa buang air besar, akhirnya dia beli obat. Obat itu dimasukkan ke dalam, maka hukumnya batal. Bagaimana kalau orang penyakit bawasir? Sebagian pendapat mengatakan itu tidak batal. Hadirin, para pemirsa, para muhibbin, rahimakumullah. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini. Bagaimana kalau pada saat kita mandi? Pada saat kita mandi ada dukhulul ma asna'il ghusli. Jadi di dalam kitab ini disebutkan hukmu dukhulil ma asna'il ghusli ila jawfihi biduni ta'amudin lisaim. Hukum masuknya air pada saat kita mandi ke dalam rongga. Yang sudah kita jelaskan tadi bahwasanya ke mulut, ke hidung, ke telinga, kemaluan muka dan kemaluan belakang. Bagaimana pada saat kita mandi ada air yang masuk dan itu airnya masuk tidak secara sengaja dan pada saat itu kita sedang berpuasa. Ada dua macam. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi. Apabila mandinya itu adalah mandi yang disyariatkan. Seperti mandi wajib. Seperti mandi wajib. Misalnya mandi junub. Atau mandi sunat. Seperti mandi hari Jumat. Nah, bagaimana hukumnya? Apabila kita kemasukan air tanpa sengaja pada saat kita mandi wajib ataupun mandi sunat. Ini dibagi dalam dua bagian lagi. Apabila mandinya itu kita menggunakan alat, pakai gayung, atau ember, atau pakai shower. Kita mandinya seperti itu, apabila ada kemasukan air tanpa sengaja, asalkan mandinya adalah mandi yang disyariatkan, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita mandinya menyelam, terjun ke sungai, habis itu ada kemasukan air tanpa sengaja, maka para ulama menjelaskan hukumnya batal. Nah, yang kedua adalah idza kana al-ghuslu ghaira ma'murin bihi atau masyru'. Apabila mandinya itu ghaira ma'mur, yang tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, kagusli tabarrud atau tanzib, seperti kita mandi hanya untuk menyegarkan badan, atau kita mandi hanya untuk membersihkan badan. Maka hati-hati, apabila kita mandinya tujuannya untuk membersihkan badan, untuk menyegarkan badan, maka batal puasa kita apabila ada masuk air ke dalam salah satu 5 lubang tadi, walaupun tanpa sengaja. Baik mandinya pakai ember, pakai gayung dan sebagainya, ataupun kita menyelam, ataupun kita terjun ke sungai. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan masalah ini adalah hukmul ibrah. Bagaimana hukum suntik? Hukum suntik disebutkan oleh para ulama tajuzul darurah. Boleh dalam keadaan darurat. Nah, jadi kalaunya misalnya kata dokter, kamu harus disuntik sekarang. Kalau nanti penyakitmu akan tambah, maka pada saat itu dibolehkan. Tapi kalau bisa ditunda, itu alangkah baiknya untuk ditunda. Yang kedua, apabila suntiknya itu adalah makanan atau sari makanan, ini yang batal. Atau istilahnya itu pakai infus. Kalau infus tidak batal, kita pesan infus 60. Sehari 2 botol. Jadi puasa tidak capek. Jadi bertemu dengan orang, oh senang dia. Gagah. Ini apa? Infus di balik kantongnya. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, maka apabila kita suntik itu yang dimasukkan bukan sari makanan, itu tidak batal untuk darurat. Apabila yang dimasukkan itu adalah sari makanan, maka hukumnya membatalkan. Nah, kemudian ada lagi permasalahan. Bagaimana hukum an-nukhamah wa mislu al-balgam?
dahak. Nah, apakah batal kita menelan dahak? Para ulama menyebutkan apabila dahak itu sudah keluar dari batas zahir. Disebutkan di sini apabila dahak itu sudah keluar dari tenggorokan. Disebutkan wa haddu zahir makhraju harfil kha. Kalau misalnya dahak itu sudah keluar dari batas huruf kha, tenggorokan, dan sudah berada di mulut kita, kemudian kita telan, maka hukumnya batal. Janganlah misalnya berdahak, kemudian kita telan aja lumayan. Nah, ini batal kalau sudah keluar atau masuk ke dalam bagian mulut kita. Apabila yang kedua, dahak itu masih berada di dalam, atau haddul batin. Haddul batin adalah makhraju harfil ha. Kadang dahak itu ada yang dari dalam. Apabila dahak itu dari dalam, kita telan, itu tidak jadi masalah. Hadirin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan pembatal puasa adalah salah satunya memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Mungkin kajian kita tentang pembatal puasa ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah lain kali atau ada waktu yang lain, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bisa beramal, untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat virus yang menyebar di dunia ini, khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia umumnya. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari segala macam penyakit, dan juga jangan lupa para alumni, para santri-santriwati yang berada di rumah, jangan lupa untuk mendoakan guru-guru kita. Kita doakanlah mereka pada saat kita sholat, kita doakan mereka semoga mendapat kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan dimudahkan dalam setiap hal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.